Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Ubaidillah dengan NPM 240721721222062 ingin menjelaskan tentang analisis keamanan sistem informasi akademik Universitas Garut menggunakan metode OWASP-JABS. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Lela Alawiyah dengan NPM akhir 033. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sipa Nur Alfia dengan NPM akhir 061. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Faujiah dengan NPM akhir 057. Yang pertama, saya mulai dari latar belakangnya sendiri. Semakin berkembangnya teknologi digital, banyak perguruan tinggi termasuk Universitas Garut mengandalkan sistem informasi akademik SIMAK untuk mengelola data akademik. Namun, ancaman cyber seperti SQL injection, XSS, dan DDoS juga meningkat. Maka perlu dilakukan lagi analisis keamanan untuk mencegah kebocoran data dan gangguan layanan. Dan untuk selanjutnya ada di rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana tingkat keamanan SIMAK Uniga berdasarkan pengujian OWASP-JABS itu sendiri. Untuk masalah yang kedua, apa saja jenis kerentanan yang ditemukan berdasarkan OWASP Top 10. Dan untuk yang ketiga, apa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keamanan sistem tersebut. Dan untuk yang ketiga adalah tujuan penelitian itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat keamanan sistem informasi akademik SIMAK Universitas Garut. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis kerentanan yang terdapat dalam sistem menggunakan metode OWASP-JABS. Dan yang ketiga, mengkelompokkan tingkat risiko kerentanan berdasarkan standar OWASP Top 10 tahun 2021. Keempat, memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keamanan sistem dan perlindungan data. Dan yang terakhir adalah mendukung pengembangan pemahaman teoritis terkait penerapan metode pengujian keamanan aplikasi web itu sendiri. Dan untuk manfaat penelitiannya itu sendiri dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, manfaat praktis. Untuk kampus memberi dampak, yaitu merekomendasikan perbaikan sistem keamanan SIMAK. Dan untuk peneliti sendiri bisa menambahkan wawasan tentang penerapan metode OWASP-JABS itu sendiri. Dan untuk akademisi sendiri sebagai referensi untuk penelitian keamanan sistem informasi akademik. Dan untuk poin yang kedua adalah manfaat teoritis, di mana memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu keamanan informasi, khususnya dalam pengujian aplikasi web dengan OWASP-JABS. Dan untuk yang terakhir adalah pinjaman pustaka, di mana yaitu adalah dari sistem informasi akademik adalah sistem digital untuk manajemen data akademik di lingkungan kampus. Dan untuk kedua adalah keamanan sistem informasi, di mana aspek perlindungan data dan akses dari potensi ancaman. Terus di nomor 3 ada OWASP-JABS, yaitu alat pengujian keamanan aplikasi web. Dan yang keempat adalah OWASP Top 10 2021 adalah daftar 10. Dan ini juga ada daftar 10 jenis kerentanan aplikasi web paling umum, termasuk dari kode A01 yaitu Broken Access Control. Yang kode yang kedua adalah A02 Cryptographic Failures. Yang ketiga A03 adalah injection. Terus kode A04 adalah insecure design. Sedangkan kode A05 security misconfiguration. Sedangkan kode A06 itu sendiri vulnerable component. Dan kode yang terakhir A07 authentication failures. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir dari penelitian analisis keamanan sistem informasi akademik Universitas Garut menggunakan metode OWASP-JABS. Pada tahap ini, penelitian melakukan proses awal dengan mengidentifikasi
permasalahan serta menentukan fokus utama penelitian, yaitu keamanan sistem dan juga potensi serangan cyber yang dapat mengganggu integritas dan juga kerahasiaan data akademik. Untuk yang kedua yaitu adalah pengumpulan, di mana kami melakukan studi pustaka dan juga observasi. Untuk studi pustaka, kami mengkaji berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel online, dan juga dokumen yang lain yang relevan dengan sistem informasi akademik. Yang kedua yaitu adalah observasi, di mana kami juga melakukan pengamatan langsung terhadap website SIMAK Uniga dengan diakses melalui academic.uniga.ac.id untuk memahami fitur dan juga proses kerja sistem. Untuk yang ketiga yaitu kami melakukan analisis dan juga pengujian, di mana data yang diperoleh dari studi pustaka dan juga observ tadi kemudian dianalisis dan juga diuji keamanannya menggunakan aplikasi OWASP JAP, dan pengujian ini mengacu pada standar OWASP Top 10 guna mengidentifikasi potensi kerentanan pada sistem dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya untuk metode penelitian seperti yang tadi disebutkan di dalam kerangka kerja penelitian, kami juga melakukan studi pustaka, di mana dalam studi pustaka ini kami mengambil jurnal, artikel, dan juga referensi yang relevan. Dan yang kedua yaitu observasi, di mana kami melakukan pengamatan langsung pada website SIMAK Uniga. Dan juga untuk yang ketiga itu adalah pengujian OWASP JAP, di mana dalam OWASP JAP ini ada passive scan dan juga active scan. Pada passive scan itu merupakan metode pengujian yang tidak menghasilkan traffic berbahaya ke sistem target. Untuk yang active scan adalah metode pengujian yang lebih agresif dan digunakan untuk mendeteksi kerentanan dengan mensimulasikan serangan nyata ke aplikasi web. Dan pada tahap ini, pada analisis ini kami melakukan active scan. Yang terakhir yaitu kami juga mengacu pada OWASP Top 10 pada tahun 2021. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan juga pembahasan. Setelah melakukan analisis dan juga pengujian di aplikasi OWASP JAP, kami menemukan 19 kerentanan. Di antaranya ada 7 kerentanan informasional atau aman, ada 5 beresiko medium, dan juga ada 7 yang beresiko low. Dari total 19 temuan yang tadi, sebagian besar diklarifikasikan pada level low dan juga informasional atau aman, sedangkan 3 diantaranya berada pada level medium dengan tingkat kepercayaan atau confidence yang bervariasi. Nah, ini adalah 19 kerentanan yang kami temukan pada aplikasi OWASP JAP. Of anti-CSRF tokens, di mana ini adalah risknya itu medium dengan confidence. Di sini confidence itu adalah tingkat keyakinan atau seberapa pasti OWASP JAP terhadap temuan atau vulnerability yang terdeteksi. Dengan confidence low, dan juga untuk kualifikasi OWASP Top 10-nya ada di A01, di mana A01 ini adalah broken access control, dan juga selanjutnya seperti itu. Untuk tabel yang di sebelahnya yaitu adalah tabel rekomendasi. Untuk yang pertama itu adalah kerentanan absence of anti-CSRF tokens, di mana kita merekomendasikan untuk mengganti anti-CSRF token itu di setiap form dan juga permintaan sensitif untuk mencegah serangan pemalsuan permintaan lintas itu, seperti itu. Selanjutnya ada tabel kesimpulan. Di dalam kesimpulannya yaitu bahwa SIMAK Uniga tidak menunjukkan kerentanan kritis seperti SQL injection aktif. Namun, sistem itu belum sepenuhnya aman dan juga belum memenuhi standar konfigurasi keamanan optimal. Sehingga kami merekomendasikan yang pertama itu adalah tambahkan header keamanan atau CSRF, X-Frame option, dan juga gunakan anti-CSRF token, dan juga membarui pustaka dan komponen yang telah usang atau telah lama digunakan. Dan terakhir kami merekomendasikan untuk konfigurasi cookie yang aman. Akan menjelaskan saran, yaitu lakukanlah audit keamanan secara berkala, terapkan standar OWASP Top 10 sebagai pedoman pengembangan, tingkatkan kesadaran keamanan bagi developer dan admin sistem. Gunakan sistem monitoring aktif untuk deteksi dini kerentanan. Dan adapun pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, yaitu yang pertama,
ada apa alasan Anda memilih SIMAK Uniga sebagai objek penelitian? Yaitu jawabannya karena ancaman keamanan cyber SQL injection, XSS, dan brute force menjadi resiko yang harus diwaspadai terutama di SIMAK Universitas Garut itu sendiri. Dan yang kedua adalah apa tujuan utama dari penelitian ini, yaitu tujuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan serta memperkuat sistem informasi akademik kampus dari ancaman digital. Dan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah Anda menerapkan metode OWASP dalam penelitian ini. Dan langkah yang pertama, kita melakukan observasi terhadap website penelitian, yaitu terhadap academic.ic.id. Langkah selanjutnya, gambar ini menunjukkan tampilan proses pemindaian otomatis atau automatic scan menggunakan OWASP terhadap website Universitas Garut. Di sisi kanan atas terlihat jendela utama OWASP yang menampilkan URL academic.uniga.ac.id yang sedang diuji menggunakan user agent Chrome dan metode scan attack mode. Sementara itu, di bagian bawah kolom Alex terlihat hasil pemindaian awal berupa daftar kerentanan yang berhasil dideteksi. Kerentanan ini dikelompokkan secara otomatis ke dalam tingkat risiko berbeda dimulai dari medium, low, dan informasional atau aman. Saya akan menjelaskan langkah-langkah penerapan OWASP. Selanjutnya ada proses tackling, di mana penyerangan tersebut memakai spider terhadap link academic.uniga.ac.id yang di mana link tersebut didapatkan sumbernya dari Chrome. Yang selanjutnya, pada gambar ini kita dapat melihat bahwa proses pemindaian otomatis menggunakan OWASP telah berhasil dijalankan terhadap sistem SIMAK Uniga. Hasilnya menunjukkan adanya beberapa potensi kerentanan yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori risiko, yaitu sedang, rendah, dan informasional atau aman. Temuan-temuan ini menjadi dasar penting bagi analisis keamanan dan rekomendasi perbaikan sistem agar lebih aman dari ancaman cyber. Dari gambar ini menunjukkan hasil lengkap dari proses pemindaian yang telah dilakukan. Tercatat ada 19 kerentanan yang ditemukan oleh OWASP, termasuk pustaka JavaScript yang sudah usang dan rentan. Temuan ini dibagi ke dalam 3 kategori risiko, yaitu sedang, rendah, dan informasional. Masing-masing kerentanan dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diberikan rekomendasi perbaikannya. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu kerentanan apa saja yang ditemukan selama proses analisis. Tingkat risiko keamanan digambarkan melalui presentasi pada grafik lingkaran, di mana setiap warna mewakili tingkat risiko yang berbeda. Warna jingga menunjukkan risiko sedang, kuning menunjukkan risiko rendah, dan biru menunjukkan kategori informasional atau aman. Diagram lingkaran ini mengelompokkan kerentanan yang ditemukan ke dalam 3 risiko, yaitu sedang, rendah, dan informasional. Masing-masing dari grafik menunjukkan presentasi proporsi dari total keseluruhan kerentanan yang berhasil diidentifikasi. Yang pertama itu ada kategori informasional atau aman, mencakup bagian sebesar yakni 7 kerentanan atau sekitar 37%. Kerentanan dalam kategori ini tidak bersifat langsung membahayakan sistem, namun memberikan informasi penting terkait konfigurasi yang perlu dievaluasi ulang guna meningkatkan ketahanan sistem terhadap potensi serangan. Selanjutnya ada kategori low, juga terdiri dari 7 kerentanan atau sekitar 37% yang mengindikasikannya adanya kelemahan tingkat rendah. Meski dampaknya tidak signifikan secara langsung, jika dibiarkan, kelemahan ini akan menjadi pintu masuk bagi ancaman yang lebih besar. Yang ketiga ada kategori medium berjumlah 5 kerentanan atau sekitar 26%. Ini adalah jenis kerentanan dengan tingkat risiko yang sedang, yang perlu mendapatkan perhatian serius karena
bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengakses atau mengganggu sistem meskipun belum tentu dalam keadaan yang kritis. Yang selanjutnya, pertanyaan nomor 5, apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan keamanan SIMAK berdasarkan hasil analisis? Baik, jadi saya akan menjelaskan beberapa rekomendasi berdasarkan hasil analisisnya. Yang pertama itu update library atau framework. Selalu gunakan versi terbaru untuk menutup celah keamanan yang lama. Yang kedua itu aktifkan header keamanan atau tambahkan header seperti CSP, Xframe, Option, dan XSS Protection untuk melindungi dari berbagai serangan. Yang kelima adalah konfigurasi cookie aman. Gunakan flag secure, HTTP only, dan some site pada cookie untuk mencegah pencurian data sesi. Yang terakhir, harusnya dilakukan audit dan pengujian berkala. Periksa sistem secara rutin dengan tools keamanan untuk mendeteksi kerentanan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu apa kendala utama dalam menyusun laporan penelitian ini. Mengenai kendala sendiri adalah dengan bingungnya cara sistematika penulisan, dan dalam proses pembuatannya pun memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan dengan beberapa revisian. Yang selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama itu update library dan framework. Yang kedua implementasi anti-CRF atau token. Yang ketiga aktifkan header keamanan. Yang keempat sanitasi input dan validasi. Yang kelima konfigurasi cookie aman. Yang keenam minimalkan informasi server. Yang ketujuh lakukan audit dan pengujian berkala. Yang kedelapan penerapan autentikasi dan manajemen sesi yang ketat. Yang kesembilan backup dan monitoring sistem. Yang ke-10 ada pelatihan keamanan untuk pengembang dan admin. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.